membuat peta pikiran. Itu yang pertama nanti kalian lakukan. Yang kedua, kalian akan mempraktekkan mencari tahu bagaimana sifat-sifat pada cermin. Itu nanti yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, di sini Bu Esti punya sebuah teks. Siapa yang mau membaca angkat tangan? Naila, silakan Naila. Bisa maju ke sini, Dok. Maju. Biar lebih jelas membacanya. Ya, silakan dibaca yang keras. Ayo membaca. Perjuangan Bung Tomo turut membakar semangat pemuda Indonesia untuk berjuang. Karena itulah beliau pantas dijuluki pahlawan nasional. Untuk mengenang jasa Bung Tomo, ada beberapa barang milik Bung Tomo yang disimpan di Tugu Pahlawan Surabaya. Salah satu peninggalan Bung Tomo adalah mobil. Mobil Bung Tomo jenis Opel Kapiten. Mobil itu berwarna hitam dan menjadi koleksi Museum Tugu Pahlawan di Surabaya. Ya, terima kasih Naila, silakan duduk kembali. Yang kamu baca ini, informasi apa yang kamu dapatkan dari bacaan ini? Angkat tangan yang bisa menjawab. Informasi apa yang kamu temukan di bacaan ini? Apa kira-kira? Informasinya? Ada gambar apa di situ? Mobil. Mobilnya siapa? Bung Tomo. Mobilnya Bung Tomo yang disimpan di Surabaya. Di mana tempatnya? Di Museum Tugu Pahlawan. Tempatnya itu ada di Surabaya. Kemudian ini ada gambar mobil Bung Tomo lebih jelas. Ada yang tampak dari samping, ada yang tampak dari depan, ya. Mobil ini mereknya Opel Kapiten. Tahun pembuatannya pada tahun 1956, ya, buatan dari Jerman. Nah, anak-anak, siapa yang bisa menyebutkan apa saja bagian-bagian dari mobil ini? Angkat tangan. Bagas, roda, spion, Pintu, kaca, pintu, lampu pintu, apa? Plat nomor, naurel, kaca, plat mobil, kaca. Ya, pintar. Sekalian bisa menyebutkan bagian-bagian dari mobil ini. Nah, yang kalian sebutkan tadi seperti kaca, spion, kemudian lampu, kemudian apa? Kaca itu merupakan jenis-jenis cermin. Bahan pembuatannya adalah cermin. Nah, kemudian setelah ini kalian akan menayangkan video tentang jenis-jenis cermin, ya, biar kalian semua tahu apa saja itu jenis-jenis cermin. Silakan kalian amati videonya, ya. Sebentar, ya. Jenis-jenis cermin dan sifat bayangan yang terjadi pada masing-masing cermin. Siapkan diri kalian untuk mendapatkan ilmu yang baru. Ya, mati. Nah, sekarang ayo perhatikan gambar berikut. Di dalam gambar berikut terdapat bayangan seorang anak perempuan yang sedang bercermin memiliki ukuran yang sama persis dengan objek aslinya. Mengapa demikian? Ukuran bayangan objek pada cermin datar akan sama persis dengan ukuran objek sebenarnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketika kita sedang bercermin di depan cermin datar, maka bayangan objek yang ada pada cermin akan sama persis dengan bayangan objek aslinya. Sekarang perhatikan gambar yang kedua. Gambar tersebut merupakan cermin yang sering kalian temui di jalan raya, khususnya di jalan yang meniku. Perhatikan objek mobil yang ada pada cermin. Ukuran bayangan objek yang terlihat lebih kecil dari ukuran objek sebenarnya. Mengapa demikian? Karena cermin tersebut merupakan cermin cembung yang menghasilkan bayangan yang lebih kecil dari objek sebenarnya. Sebagai penasaran kan? Ayo kita cari tahu jenis-jenis cermin.
Nah, cermin datar ini merupakan cermin yang sudah umum ada di dalam rumah. Bentuk permukaannya datar. Biasanya sih dipakai untuk kaca. Sebelum berangkat ke sekolah, pasti kamu harus kaca dulu dong, entah sisiran atau bahkan dandan. Nah, ketika kalian menghadap ke kaca, maka bayangan yang terdapat pada kaca memiliki ukuran yang sama besar dengan objek yang nyatanya. Sehingga berdasarkan hal tersebut, sifat bayangan yang dihasilkan cermin datar adalah tegak dan sama besar. Contoh pemanfaatan cermin datar pada kehidupan sehari-hari, selain untuk bercermin, kalian juga dapat temukan pada kapal selam. Biasanya kapal selam menggunakan sebuah jendela yang membantunya melihat keadaan sekelilingnya. Jendela ini berfungsi seperti mata pengintip. Jendela pada kapal selam ini disebut periskop. Periskop bisa kita buat secara sederhana dengan menggunakan bahan-bahan yang ada. Kamu bisa berkreasi untuk menghias periskop yang kamu buat. Sekarang kita lanjut pada cermin yang kedua. Jenis cermin yang kedua yaitu cermin cekung. Dalam kehidupan sehari-hari, cermin cekung dapat kamu lihat di sendok yang ada di rumah. Ingat ya kawan, bukan sendok plastik, melainkan sendok yang berbahan stainless steel. Selain itu juga, reflektor yang ada pada lampu senter juga menggunakan cermin cekung loh. Nah, sifat cermin cekung ada beberapa. Yang pertama yaitu bayangan yang dihasilkan terbalik dan diperkecil, atau bayangan yang dihasilkan terbalik dan diperbesar. Hal ini dipengaruhi oleh besar kecilnya ukuran cermin cekung. Jenis yang ketiga ini sama dengan gambar di awal video tadi. Cermin cembung. Cermin cembung memiliki bentuk yang cembung atau menyerupai dengan perut yang membuncit. Cermin dengan sifat cembung seperti ini kebanyakan digunakan dalam dunia transportasi. Selain sebagai cermin lingkungan, kamu tahu tidak digunakan sebagai apa lagi? Ya, cermin cembung ini sering digunakan di spion, baik itu spion motor, mobil, truk, bahkan bus. Kenapa menggunakan cermin cembung? Mudahnya adalah jika di dalam spion, bayangan dari kendaraan orang lain yang bisa kamu lihat di spion, jaraknya tidak sedekat yang kamu kira. Dengan kata lain, bayangan kendaraan tersebut aslinya masih agak jauh dari posisi aslinya, alias diperkecil. Ini sesuai dengan sifat dari cermin cembung, yaitu tegak dan diperkecil. Semoga materi yang disampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua ya. Ya, itu tadi video tentang jenis-jenis cermin. Nah, ada berapa tadi jenis-jenis cermin? 3. Yang pertama cermin datar, kedua cermin cekung, ketiga cermin cembung. Ya, coba kamu amati gambar pada ini, pada layar ini. Gambar apa itu? Anak yang sedang apa? Sedang bercermin di depan kaca ya. Cobalah, pernahkah kamu bercermin? Pernah ya, setiap pagi sebelum berangkat sekolah kan pasti ini sisiran dulu, dirapikan rambutnya biar rapi ya. Yang laki-laki itu, yang perempuan pakai jilbabnya pasti di depan cermin. Ya, mungkin kan kalau nggak di depan cermin pasti tidak rapi. Coba, mengapa kamu bisa ada pada kaca tersebut? Karena ada bayangan dipantulkan. Ada lagi? Karena ada cahaya. Ya, bayangkan kalau kamu bercermin di tempat yang gelap, bagaimana? Tidak kelihatan ya bayangannya di cermin. Jadi kalau kita bisa melihat bayangan itu karena ada sinar, karena ada cahaya. Bisa cahaya matahari, bisa cahaya apa itu yang di atas? Itu lampu. Ya. Itu ada
Berdiri, ayo semua berdiri. Ya di situ boleh, di depan sini silakan boleh di depan. Di sini juga boleh, ayo. Nanti kita akan menari. Tirukan ya ini. Ayo tirukan. Ayo. Ayo. Tangan diputar-putar bergetar. Tangan diputar-putar bergetar padamu. Tangan diputar-putar bergetar padamu. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar bergetar padamu. Tangan diputar-putar peganglah bahu. Tangan diputar-putar peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Tangan diputar-putar bertepuk tangan. Tangan diputar-putar peganglah bahu. Tangan diputar-putar peganglah lutut. Goyang-goyang, goyang-goyang, goyang-goyang. Tangan diputar-putar bertepuk tangan. Tangan diputar-putar peganglah bahu. Tangan diputar-putar peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke Terima kasih. Silakan duduk kembali. Sudah lebih semangat? Sudah. Kita buktikan. Tetap semangat. Sudah semangat. Kalau sudah semangat, Bu Esti akan membagi kalian menjadi 4 kelompok ya. Menjadi 4 kelompok. Nanti Bu Esti akan membagikan LKPD yang kalian kerjakan secara individu. Coba kelompok 1, Bianca, Naurel, Redo. Ayo silakan berkumpul dengan kelompoknya. Kelompok 1 Bianca, Naurel, Redo. Kelompok 2 Maya, Arifki, Ahmad. Kelompok 3 Naila, Arya, Desi. Kelompok 4 Vika, Vinara, dan Bagas. Ayo ini kelompok 1. Ya.
tuliskan petunjuk pengerjaannya. Boleh pakai pensil, pakai pulpen, terserah kalian. Ya, Yosi jelaskan dulu. Kalian amati gambar yang ada di layar itu. Kalian amati dulu gambarnya. Apa yang kalian ketahui tentang tokoh pahlawan itu? Silakan kamu tuliskan di LKPD pertama. Jangan lupa diberi nama dulu ya. Nama dan nomor absen. Nama dan nomor absennya ditulis dulu. Apa yang kamu ketahui tentang tokoh pahlawan tersebut? Sudah? Tiara? Oh iya, Tiara pintar. Naila sudah. Redo sudah? Sudah. Sudah semua? Ya. Coba Ahmad, apa yang kamu ketahui Ahmad tentang gambar ini? Belum? Yang sudah siapa? Oh iya Arya, coba Arya. Pahlawan dari Surabaya. Oh, gambar ini seorang pahlawan dari Surabaya, itu katanya aja. Yang lain adakah yang berbeda? Sama? Sama semua? Oh sama, ya ya. Sudah, kalau sudah, kita buka lembar kedua. Lembar kedua itu berisi sebuah peta pikiran seperti ini ya. Nanti kamu akan membaca. Ini bacaannya ada di layar. Kita baca dulu ya. Siapa yang mau membaca paragraf 1? Ayo yang baca. Tika, ayo silakan maju di sini biar keras. Suaranya ayo. Agak keras ya. Dengan sapaan akrab. Bung Tomo adalah seorang pahlawan. Bung Tomo lahir di Surabaya 3 Oktober 1920. Beliau terkenal karena perannya dalam membangkitkan semangat rakyat untuk menentang kembalinya penjajah Belanda yang membenceng tentara Indonesia. Perlawanan itu diakhiri dengan keterburuan 10 November 1945 dan juga diperingati sebagai hari kemerdekaan. Sudah, terima kasih Tika. Paragraf 2 siapa yang mau membaca? Naura, silakan. Sini kakak sini. Ya, ayo baca. Bung Tomo adalah tokoh populer pada peristiwa Republik 10 November di Surabaya. Beliau merupakan pembangkit semangat juang rakyat Surabaya untuk bertempur sampai titik darah. Kemarin saja beliau berjuang mempertahankan harga diri tanah air dan bangsa yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Ya, terima kasih Naura, silakan duduk. Ayo, silakan diamati dulu teks ini. Dalam teks ini bercerita tentang pahlawan siapa? Bung Tomo. Bung Tomo itu lahirnya di mana? Surabaya. Surabaya tanggal 3 Oktober 1920. Perjuangan apa yang dilakukan Bung Tomo? Berdasarkan teks ini apa? bertempur. Yang keras? Yang keras? Bianca apa yang keras? Menantang. Oh ya, ini ya, menantang kembalinya penjajah Belanda. Ada yang lain perjuangannya Bung Tomo sesuai bacaan ini? Apa kira-kira? Membangkitkan semangat rakyat. Oh pinter, membangkitkan ya, ini membakar semangat juang rakyat Surabaya untuk melawan penjajahan Belanda. Jadi setelah
sudah seutuhnya merdeka, tapi masih ada penjajah yang ingin kembali ke Indonesia untuk menguasai Indonesia. Jadi Bung Tomo ini membakar semangatnya rakyat Surabaya untuk melawan Belanda, itu ya. Nah, tugas kamu adalah membuat peta pikiran seperti ini ya, peta pikirannya. Nanti gambar ini, tadi kan Bu Esti membagikan 2 lembar ya, ini ya. Yang pertama lembar ini, kemudian yang kedua peta pikiran, ada gambarnya Bung Tomo. Silakan dilepas, tapesnya yang dilepas saja, dilepas saja. Ya dilepas, disobek ini langsung bisa. Yo, disobek langsung. Sabun. Kalau sudah, kemarin Bu Esti minta kalian bawa apa? Gunting, ya. Silakan dikeluarkan guntingnya. Kita akan membuat peta pikiran. Ya, kamu gunting gambar Bung Tomo itu, lalu nanti tempelkan di belakangnya sini, di belakang sini, oke? Ya, gambar Bung Tomonya ditempel di sini, oke? Boleh sini, boleh begini, terserah kalian. Kalian berkreasi bebas membuat peta pikiran tentang Bung Tomo. Ayo, silakan. Digunting dulu aja, digunting aja. Gimana? Ya, digunting Bung Tomo, gambar Bung Tomonya digunting ya. Tidak usah, digunting aja. Ya. Ya, kemudian gunting. Ya, kotak sesuai polanya itu. Mesti satu. Sampun. Kalau sudah silakan ditempel tadi di belakangnya. Bawalin kan? Kemarin Bu Esti sudah bilang bawalin. Yang lainnya dia diambil dulu, diambil. Satu kelompok satu aja, nanti bisa bergantian dengan temannya. Ayo, kalau sudah ditempel, ditempel di sini. Ya, nanti berisi seperti ini. Ditempel dulu aja, Dok. Kupat pakai lemnya Mbak karena tidak ada. Bagas punya lem? Ya, biar pakai lemnya Bagas saja. Wah, duduk dulu, duduk aja deh, Kak. Dia diambil Bagas. Kelompok 3, gimana? Ada kesulitan? Tidak apa-apa. Dan kalau sudah ditempel area di situ tadi di belakangnya, tidak apa-apa. Namanya hati. Di tengah ya. Iya, di tengah. Membuat peta pikiran tadi kan sudah ada polanya, sekolahnya seperti itu. Ya. Gimana? Gak usah. Kamu menuliskan peta pikiran nanti berisi apa? Nama, tokoh, kemudian tempat, tanggal lahir, perjuangan, dan sikap kepahlawanan. Ya. Silakan berkreasi, boleh pakai pensil warna, boleh. Pintar. Gimana? Gimana? Boleh. Nama tokohnya siapa? Ya. Itu bacaannya kalau kalian lupa, bacaannya lihat di layar di depan ya. Nama tokohnya siapa? Ya,
aja. Kalau misalkan nggak bisa nulis pakai pensil aja kulitnya nanti. Kalau ingin kali pakai pensil warna boleh. Kulitnya pakai pensil aja cari. Nanti kalau ininya baru pakai pensil warna. Ditulis dulu nama, tokohnya tulis aja nama tokoh. Lihat di sana dulu. Masih nggak apa-apa. Oh iya. Lanjut Bagas. Boleh warna-warni malah bagus ya. Silakan berkreasi. Oh iya, nanti baru dikotain. Ayo 5 menit lagi. Mana kelompok 2? Oh iya bagus. Guntingnya ditaruh jangan nanti kena tangan. Lihat di sana kalau lupa. Ada yang sudah selesai? Belum. Ada 4 ya yang kamu tuliskan. Ada nama tokoh, tempat tanggal lahir, perjuangan yang dilakukan, dan sikap. Ya, 4 ya 4 saja, 4 itu. Ya, ada yang sudah? Oh, Bianca sudah selesai. Ayo yang lain. Perjuangan. Sikap dan perjuangan. Kelompok 4, bagaimana kelompok 4? Gaya sikap. Pinter, Tiara. Ada lagi yang sudah selesai selain Bianca? Naira gimana Naira? Oh iya, ya boleh dikotai. Gimana? Iya Pak. Oh warna. Tidak apa-apa pakai warna pink semua. Ya Neng. Sudah Arya? Belum. Gimana? Silakan berkreasi.
sih ya, harus kotak-kotak biar bagus. Sudah? Sudah selesai Maya, ayo yang lain. Maya sudah selesai, Maya dan Bianca, ayo yang lain semangat. Hanya 4 ya, hanya 4. Nggak perlu. Jadi kan sudah dijelaskan ya, tapi tidak perlu. Hanya 4. Ini sudah selesai. Tiara sudah. Sudah, itu sudah ya. Ayo yang lain. Sudah. Aurel. Sudah ya. Sudah, waktunya habis. Silakan diletakkan pensilnya. Sudah. Bu Esti minta 1 orang untuk membacakan hasil peta pikirannya ke depan. Ayo, siapa yang mau membaca hasil peta pikiran? Siapa? Ayo, angkat tangan yang mau membaca. Naila, silakan Naila. Iya, di depan sini, di sini. Ini loh. Ya, supaya keras. Nama tokoh Bung Tomo. Ya, 4 tanggal lahir Surabaya 3 Oktober 1920. Sikap yang diteladani, baik dan berani. Perjuangan yang dilakukan, menantang penjajah Belanda dan membakar semangat pejuang Surabaya. Kesimpulan, Bung Tomo lahir di Surabaya tanggal 3 Oktober 1920. Sikapnya baik dan berani dan perjuangan membakar semangat pejuang Surabaya. terima kasih Naila, kita beri tepuk tangan. Bagaimana kira-kira pekerjaan Naila tadi? Sudah bagus, sudah lengkap ya. Ya, terima kasih. Disimpan dulu peta pikirannya, dikumpulkan, dikumpulkan. Ketua kelompoknya mengumpulkan. Ayo, ketua kelompoknya. Ayo, ketuanya Bagas. Terima kasih. Sudah habis. Ayo. Sebenarnya kita sama. Iya, tahu ya. Kasih. Terima kasih. Iya, ya, terima kasih. Kalau sudah, sekarang kita akan berkelompok. Kemarin Bu Esi sudah minta kalian membawa apa kemarin? Sendok. Sendok. Untuk apa ya sendok ini? Untuk apa kira-kira? Ada yang tahu? Ada yang tahu untuk apa? Kok disuruh bawa sendok apa? Untuk makan Bu Esi. Untuk berkaca. Bisa tahu untuk berkaca? Bisa. Ya, sendok tidak bisa, ya, pertama tidak bisa. Nanti kita akan buktikan. Sendok ini kenapa Bu Esti minta membawa sendok? Karena hari ini kita akan melakukan sebuah percobaan. Praktikumnya bagus, judul yang bagus. Kita akan melakukan percobaan dengan sendok ini. Sendok ini kan ada bagian yang melengkung ke dalam, ada bagian yang melengkung keluar. Sama bawa apa ya kemarin? Bawa sendoknya. Oh iya, coba Besi pinjam. Ya, sama bawa ini ya. Nah, ini adalah sebagai cermin data. Kalau sendok yang melengkung keluar, ini adalah cermin cembung. Sendok yang melengkung ke dalam adalah cermin cekung. Ya, nanti kita akan melihat bayangan diri kita pada cermin masing-masing cermin itu. Ya, kemudian di akhir nanti kalian akan membuat laporan percobaan. Ya, mesti bagikan dulu LKPD-nya. Disimpan. Ini kelompok 1. Kelompok 2. Ditulis dulu ya nama kelompok berapa, anggota kelompok
saja ditulis terlebih dahulu. Boleh dilepas klipnya ya. Ada jelasnya. Sudah ditulis. Bu Esti jelaskan petunjuknya dulu ya. Ayo dengarkan. Nanti kalian akan melakukan 3 percobaan. Dengarkan dulu. Kalian akan melakukan 3 percobaan. Yang pertama, menemukan bayangan pada cermin cembung. Yang kedua, pada cermin cekung. Yang ketiga, pada cermin data. Ya. Kemudian ini sudah ada langkah-langkahnya pada RKPD kalian. Kemudian nanti kalian buat laporan percobaan. Bagaimana percobaan 1, kemudian percobaan 2, dan percobaan 3. Seperti itu ya. Coba sekarang yang pertama tadi kan cermin apa? Yang pertama ayo coba dibaca lagi kok cermin cembung apa? Ayo coba diangkat sendoknya. Yang cembung yang mana tadi? Bu Esti lupa yang mana? Oh iya, pinter semua. Yang cembung yang ini ya. Coba kalian bercermin sini. Yang satu orang coba ke arah cahaya. Kalau nanti di sini nggak kelihatan, coba berdiri di sini masing-masing kelompok. Ayo masing-masing kelompok. Hadap sini cahaya, ayo hadap sini ya. Biar ada cahayanya biar jelas. Ayo coba kalian lihat bayangan kamu. Sudah kamu lihat? Iya, gimana kira-kira bayangannya? Dan ukurannya gimana? Silakan duduk kembali. Sudah, percobaan 1 sudah kalian lakukan. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Buat laporan percobaan yang pertama. Ayo, silakan berdiskusi membuat laporan percobaan yang pertama. Ya, dimulai dari judul, kemudian tujuan. Judulnya ayo diskusi dengan temannya. Nanti sekarang laporan percobaan 1. Ini disimpan dulu. Ayo, laporan percobaan 1 dulu. Ayo berdiskusi. Tiara boleh kesini nggak apa-apa. Yang satu itu yang warnanya pink ya, lembarannya yang warna pink. Ayo diskusi. Kelompok 2 ayo diskusi kelompok 2. Ini disimpan dulu. Kamu mengerjakan yang percobaan 1. Ayo diskusi. Gimana? Judul itu bisa dilihat lah, ini jangan dibuat remeh. Ini buat langkah-langkahnya lah, ini sudah ada tujuannya. Mengetahui, nih kita tahu. Gimana? Ya, tujuan yang nomor 1. Tujuan yang nomor 1. Kalau sudah tujuan, diikuti yang udah di LKPD ini ya. Diikuti ada nomornya di situ, nomor 1 apa, 2 apa, diikuti. Yo, semangat. Gimana? Ya, diskusi ya, diskusi.
Gimana kelompok 4 ada kesulitan? Ada. Ya, lanjutkan. Sifat bayangannya dituliskan. Sifat bayangan yang sudah kamu amati ditulis di hasil percobaan nomor 5. Kalau lupa bisa bercermin lagi sana di bawah sana. Ayo coba Kang Cembung. Gimana? Sudah? Kalau sudah, coba sekarang kita ke percobaan yang kedua. Percobaan kedua. Apa percobaan kedua? Mengetahui sifat bayangan pada cermin cekung. Berarti masih tetap menggunakan sendok. Yang mana yang dipakai? Cekung itu yang mana? Yang ini. Ya, ayo silakan. Coba cahaya sini. Menghadap ke cahaya. Menghadap ke cahaya. Ayo. Ayo, yang lain menghadap. Lo yang bagus nanti jalan sendok sampai yang ini. Ya coba. Kamu lihat bayangan kamu. Kuali. Oh iya, kuali ya. Kuali nggak masuk. Oh iya, kuali. Semua kuali. Sudah ya. Sudah, silakan dibuat laporan percobaannya yang kedua. Nah, ayo berdiskusi yang kedua. Ya, ayo lanjut diskusi ya. Diskusi, jangan dikerjakan sendiri. Ya. Kesimpulannya gimana berarti? Ayo. Bayangan apa? Cermin apa? Bayangan cermin cembung, yaitu apa tadi yang kamu amati. Itu kesimpulan. Ayo percobaan 2 tadi sudah praktek, silakan dibuat. Ini acuannya di sini ya. Bisa lihat di sini ya. Gimana? Kesimpulannya dituliskan cermin cembung itu bayangannya bagaimana? Cermin cembung bayangannya bagaimana? Cermin cembung. Ayo yang percobaan 2 dikerjakan. Makanya ini percobaan 2 ya. Percobaan 2 disesuaikan. Nomor 1 gitu. Diskusi. Didikte boleh, silakan. Gimana kelompok? Lanjut diskusi. Percobaan ke 2 itu sudah selesai. Ayo percobaan 2. Sendok. Kelompoknya jangan lupa dituliskan. Saya kelompok 1 kelompok berapa ini? 4. Siapkan alat dan bahan. Ayo kelompok 3 gimana? Lanjut 3. Untuk melakukan percobaan Ketika di sini
Sudah? Ayo semangat. Ya, bagaimana tadi bayangan lebih besar. Sudah kelompok 1? Balik. Ya, kelompok 1 sudah. Kelompok 4 gimana kelompok 4? Belum, ya. Nanti bersama-sama ya. Oh, sudah. Sudah, ayo. Sudah kelompok 2. Sudah, ayo lanjut percobaan ketiga. Apa ini ceritanya? Untuk mengetahui sifat bayangan pada cermin datar. Cermin datarnya dibawa ke sini. Ayo, dibawa ke sini ayo. Silakan di sini berkaca di sini. Nah, coba ayo, sudah ganteng apa belum ini bisa saya. Ayo. Ayo, senyum. Ayo Mas Alfi. Coba berkaca. Baju juga pengen dong ngaca. Ya. Sudah. Gimana sifat bayangannya Arya? Di situ. Tegak, kemudian sama besar. Enggak lebih besar tak? Benar sama besar. Oh iya sama besar ya. Udah silakan duduk, dibuat percobaannya. Percobaan yang ketiga. Pada cermin. Cermin 3, cermin datar. Biasa. Bayangannya Bikin mana kaca apa cermin? itu namanya yang ketiga namanya cermin datar. Oke, cermin datar. Langkah. Yes. Ayo duduk sini. Carilah tempat satu. Siapkan alat carilah tempat bahan. Siapkan alat terbelah untuk pelan-pelan untuk bayangan. Untuk melapnya lagi percobaan. Percobaan depan. 2. Oke. Siapkan alat terbelah. Ya, kita jalan ya. Ayo 5 menit lagi selesai. Carilah tempat yang tenang. Kita lakukan presentasi. Untuk melakukan percobaan ini. Berkacalah di depan cermin. Kelompok 2 pakai sebentar. Ya. Di depan cermin. Cermin. Yang 2 sudah. Sudah. Ya kelompok 1 sudah selesai. Yang lain semangat. Ayo. Ayo. Yang lain ayo semangat.
Ya. Oh ya, kelompok 2 sudah selesai dirapikan. Biar enggak. Ayo, kelompok siapa dulu yang mau presentasi? Semangat. Gimana ini kalau udah kelompok Dur, kelompok 3 silakan. Ayo. Sampai ke belakang di sini aja, ayo. Tengah Cayu. Ayo, tengah. Cap bagus, ayo. Ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami Yang ingin mana? mempresentasikan hasil diskusi. Kelompok 3 Oh iya, kayak lupa ya, lanjut. mempresentasikan hasil diskusi. Anggota Naila Desi Andriani. Silakan. Laporan percobaan 1. Judul: mengetahui sifat bayangan pada cermin cembung. 2. Tujuan: untuk mengetahui sifat bayangan pada cermin cembung. 3. Alat dan bahan sendok. 4. Langkah percobaan. 1. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan. 2. Carilah tempat yang terang untuk melakukan percobaan ini. 3. Berkacalah di depan bagian sendok yang melengkung. 5. Hasil percobaan: tegak dan lebih kecil. Kesimpulan: bayangan cermin cembung lebih kecil dan terang. Ya, yang percobaan 2 dan 3 langsung dibacakan hasilnya. Hasil percobaan. Hasil percobaannya langsung, ayo. Hasil percobaan. Sifat bayangan. Terbalik dan tegak. Simpulannya. Bayangan cermin cembung adalah terbalik dan tegak. Terbalik dan tegak. Ayo, laporan yang ketiga. Kesimpulannya. Hasil percobaan Ya, tegak bersama besar. Kesimpulannya. Kesimpulan: bayangan cermin dapat tegak bersama besar. Tegak dan sama besar, ya. Kita berikan tanggapan ya kelompok lain. Siapa yang ingin memberikan tanggapan untuk penampilan kelompok 1? Gimana kelompok 1? Kelompok 1 mana? Kelompok 3. Kelompok 1 sudah bagus. Sudah lengkap belum ini tadi penampilannya kelompok 3? Sudah. Ya udah, kita berikan tepuk. Ya, Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. terima kasih. Ayo kelompok berapa lagi? 3, 1, ayo. Silakan. Presentasi. Yang keras, suaranya yang keras, ayo. Ayo, siapa yang perkenalan? Yana, silakan. Ayo. Semangat. Ayo. Ya. Anggotanya diperkenalkan semua. Ya. Agak keras, Ayu. Percobaan tentang cermin cembung. Tujuan: untuk mengetahui sifat bayangan pada cermin cembung. 3A. Bahan sendok. 4. Percobaan siapkan alat dan bahan yang diperlukan. 2. Cermin carilah tempat yang terang untuk melakukan percobaan ini. 3. Berkacalah di depan bagian Yang lain memperhatikan. Ayo. yang melengkung keluar. 5. Tegak dan lebih kecil. 6. Kesimpulan: bayangannya tegak dan lebih kecil. Bayangan apa itu? Tegak lebih kecil. Cermin apa? Cembung. Ya. Yang kedua. Langsung ke. Ya. Bayangan apa? Cermin apa? Baca. Bayangan. Banyak. Bayangan. Terbalik dan lebih besar. Kesimpulan: bayangan terbalik dan Lebih besar itu pada cermin apa? Itu cermin cembung. Ya. Yang ketiga. Hasil percobaan tegak dan sama besar. Kesimpulan: bayangannya tegak dan sama besar. Itu cermin apa? Datar. Cermin datar. Ya. Kelompok lain yang beri tanggapan untuk kelompok berapa? 1. Coba semangat. ya. Oh, kurang semangat. Oh iya ya, kelompok 1 ini ya. Ya. Untuk ke Jepang lebih semangat lagi kalau bisa. Ya.
Ya, anggotanya. Ya, yang agak keras, ayo. Ya. Kalian. Ya, coba ya. Apa kedua? Yang kedua. Ya, langsung hasilnya gimana hasilnya? Pada cermin cekung hasil percobaannya gimana? Balik sebesar. Oh ya, bayangannya terbalik dan besar. Lanjut, percobaan 3. Nah, cermin datar hasil bayangannya gimana deh? Percobaannya tegak dan sama besar. Ayo beri tanggapan untuk kelompok. Coba kelompok 4 kurang semangat. Dengan kesimpulannya tadi bagaimana? Sudah sesuai apa belum kesimpulannya? Tidak kedengaran ini. Jadi besok lebih keras lagi kalau presentasi ya, biar temannya semua bisa mendengar. Oke, silakan ditutup. Ya, terima kasih, silakan ditutup. Lanjut kelompok terakhir, kelompok 4. Ya, ayo silakan kenalkan yang keras. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Ya, anggotanya. Ya, silakan percobaan 1. Ya, lanjut hasil percobaannya gimana? Hasil ya, lanjut yang percobaan 2 sifat bayangannya bagaimana? Cermin cekung. Hasil percobaannya bagaimana? Besar ya. Lanjut sifat bayangan cermin datar. Ya, terima kasih. Silakan ditutup kelompok 4. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan. Dan silakan duduk kembali. Ya, ya anak-anak sudah, silakan duduk. Hari ini kita sudah melakukan percobaan ya.
pembelajaran hari ini dengan baik. Setelah ini anak-anak boleh istirahat ya. Bu Esti akhiri, selamat